Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Nah, saudara-saudara, melanjutkan perbincangan kita kemarin. Kemarin itu saya sudah tunjukkan problematika problem-problem yang kita hadapi. Nah, sekarang saya ingin menunjukkan problem kita kalau diukur dari syariah Islam. Nah, namanya syariat Islam itu di sini itu sebagai alat ukur, maka kita harus tahu dulu luasnya syariat Islam itu seperti apa sih, batasnya seperti apa, seberapa luas, ukurannya sampai dari mana ke mana dan sebagainya, itu kan harus kita tahu dulu. Maka saya akan jelaskan dulu luasnya syariat Islam itu sampai seberapa luas, sampai seberapa batasnya dan sebagainya, sehingga kita memahami batas luarnya kemana, batas atasnya seberapa, batas bawahnya seberapa. Nah, jadi gini, syariat Islam itu pada prinsipnya seluruh syariat Islam itu terbagi menjadi 3 dimensi. Ya, 3 dimensi, 3 level. Nah, semua agama itu punya dimensi syariatnya. Tapi kalau syariat Islam itu punya 3 dimensi, yaitu syariat dimensi individu, yang kedua syariat dimensi pasangan atau keluarga, yang ketiga adalah dimensi jamaah atau kemasyarakatan, syariat dimensi masyarakat. Nah, ini kalau agama lain itu paling tinggi hanya punya 2 dimensi. Nah, syariat Islam itu sempurna karena punya 3 dimensi, yaitu punya syariat kemasyarakatan. Syariat kemasyarakatan ini adalah kelebihan agama Islam dibanding semua agama. Semua agama itu punya dimensi individu, syariat individu. Paling tinggi punya syariat pasangan. Itu paling tinggi. Tidak ada yang punya syariat bermasyarakat. Hanya syariat Islam yang punya syariat bermasyarakat. Jadi itulah luasnya syariat Islam. Sebagai contoh ya, syariat dalam tingkat individu itu contohnya adalah perintah puasa, perintah syahadat, perintah sholat. Itu tanggung jawabnya, pelaksanaannya adalah per individu. Puasa itu saya berpuasa ya untuk saya. Puasa untukmu. Itu kan dalam salah satu hadis Allah menekankan bahwa puasa itu untuk masing-masing orang yang melaksanakan. Kemudian syahadat itu juga. Nah, itu contoh amalan-amalan dalam dimensi individu. Kemudian ada juga yang level kedua adalah syariat-syariat Islam, syariat-syariat dalam tingkat mutsona atau pasangan atau keluarga. Keluarga ini penting kedudukannya. Bahkan di dalam Al-Quran itu ada salah satu contoh, itu adalah surat Ali Imran, keluarga Imran. Ada surat lagi, surat keluarga Luqman. Nah, jadi pasangan keluarga itu adalah unit yang sangat dihargai dalam Islam. Dan itu punya dimensi yang berbeda. Memang dia punya dimensi yang berbeda dengan dimensi yang lainnya. Makanya khusus tentang masalah kekeluargaan dan pasangan ini ada dimensi atau kelompok tersendiri, syariat-syariat yang berada di level pasangan ini. Contohnya adalah pernikahan. Karena menikah itu pasti 2 pihak. Saya bilang 2 pihak ya, tidak 2 orang, 2 pihak. Karena bisa aja laki-laki 1, wanitanya 4. Berarti jumlah orangnya 5, tapi pihaknya tetap 2, yaitu 1 pihak suami, yang kedua pihak istri. Nah, saya bilang jadi jangan salah, bukan 2 orang, tapi 2 pihak. Itu. Terus kemudian lagi ibu menyusui anak. Nah, itu kan perintah-perintah amalan-amalan dalam syariat Islam diwajibkan 2 tahun ibu menyusui anak. Nah, itu kan pihak pertama ibu, pihak kedua anak. Anak itu bisa 10. Ya kan? Bisa 10, bisa 12. Ya, tapi itu disebutnya tetap 2 pihak.
Nah, itu contoh syariat berpasangan, suami istri, ibu dan anak. Kemudian juga bisa juga di sini sedekah. Sedekah itu kan ada yang memberi, ada yang menerima dan sebagainya. Nah, itu tadi adalah syariat Islam dalam dimensi mutsonah, pasangan, keluarga. Ya. Nah, kalau agama lain itu maksimal ya sampai di level ini saja. Agama Kristen itu ada syariatnya tentang perkawinan itu. Jadi sampai di level ini. Tapi di level ketiganya hanya Islam yang punya. Level ketiganya apa? Level ketiganya adalah syariat dalam dimensi bermasyarakat. Kalau di dalam agama Islam itu syariat dalam dimensi jamaah, amalan jama'i. Nah, amalan jamaah itu pelaksanaannya minimal harus 3 pihak. Ya, 3 pihak, amalannya 3 pihak, bukan 3 orang. Kembali lagi saya urangkan, ini 3 pihak minimal. Contohnya amalan-amalan syariat dalam amalan dimensi jamaah itu contohnya adalah misalnya terjadi pencurian, maka dijalankan hukum Islam yang namanya hukum hudud. Hukum hudud itu harus ada 3 pihak minimal. Pihak siapa? 1, pihak korban. Ya, pihak korban. Yang kedua, pihak pelaku. Korban itu juga bisa lebih dari 1 orang. Pelaku ini juga bisa lebih dari 1 orang, ya kan? Nah, jadi makanya kembali lagi ini bukan orang, bukan jumlah orang ya, tapi jumlah pihak. Jadi pelakunya, pencurinya, pelakunya 1 pihak, korbannya 1 pihak, kemudian penegak keadilannya 1 pihak, yaitu di sini hakim yang memutuskan hukum, ya kan? Maka hukum qisas itu amalan jama'i, tidak bisa dijalankan seorang diri. Saya mencuri uang saya, terus yang mengadili diri saya, kan nggak mungkin, ya kan? Di sini harus ada 3 pihak, itu amalan jama'i. Contoh lagi yang lain, memandikan jenazah, itu juga amalan jama'i. Terus banyak lah ya yang lain. Jadi batasan luasnya syariat Islam itu ya sampai di 3 level ini. 3 level dimensi yang sudah meliputi seluruh syariat Islam. Levelnya ini tidak ada dimensi keempat. Ya, dimensinya 3 itu. Nah, jadi luasnya syariat Islam itu di situ. Nah, Allah memerintahkan kita masuk Islam secara kafah. Yang dimaksud kafah itu adalah apabila dalam urusan syariat dalam dimensi individu Anda berilah kepada Allah saja, maka dalam level 1 ini Anda sudah kafah. Nah, kalau Anda masuk ke dalam level kedua syariat pasangan atau keluarga, Anda juga berilah kepada Allah saja, maka di level kedua ini Anda sudah termasuk kafah. Nah, yang ketiga adalah level bermasyarakat. Kalau Anda mau masuk Islam secara kafah, maka di level bermasyarakat ini Anda harus berilah kepada Allah saja. Itu kalau ketiga-tiganya Anda penuhi, Anda hanya berilah kepada Allah, maka Anda menjadi Islam kafah, penuh. Penuhnya seberapa penuh? Ya itu tadi. Dalam ketiga hal ini Anda berilah kepada Allah saja. Kalau itu terpenuhi, itulah kafah. Makanya Nabi Ibrahim itu milahnya tidak mengandung kemusyrikan sama sekali. Maksudnya adalah ketika dia beragama secara pribadi, dia hanya berilah kepada Allah. Ketika dia berurusan dengan keluarga dan amalan-amalan pasangan, hanya berilah kepada Allah. Dan ketika dia bermasyarakat, dia hanya mentaati menjalankan hukum-hukum Allah, berilah hanya kepada Allah saja.
Inilah agama yang milah yang bersih dari musyrik, tidak musyrik. Sedangkan Raja Namrud atau Raja Nimrod pada waktu di Mesopotamia itu, mereka tidak mau mengikuti permintaan Nabi Ibrahim. Mereka maunya memakai hukum yang dibuat oleh raja, yang pada waktu itu terkenal di zaman Raja Namrud atau Nimrod itu, sampai sekarang itu kitab hukumnya terkenal dengan nama Kodeks Hammurabi. Itu di dalamnya ada 4.000 ayat. Kodeks Hammurabi itu tentang hukum pekerja, kemudian hukum pengairan, kemudian hukum baby sister, hukum pencurian, hukum pembunuhan. Semuanya termuat di dalam Kodeks Hammurabi. Itulah hukumnya Raja Namrud. Dan hukum itu buatannya manusia. Nabi Ibrahim diutus untuk menawarkan, ayo tinggalkan itu, kita memakai hukum Allah. Tetapi Namrud tidak setuju. Mereka tetap memakai kodek-kodek yang dibikin oleh ahli-ahli kerajaannya itu tadi. Nah, sehingga akhirnya Nabi Ibrahim meninggalkan Raja Nimrod, ya kan, karena tidak mengikuti permintaan beliau untuk berhukum pada hukum Allah saja. Nah, artinya di situ Nabi Ibrahim dalam bermasyarakat pun dia mempertahankan hanya berilah kepada Allah. Nah, beragama seperti inilah yang tidak syirik. Beragama seperti inilah milahnya Ibrahim. Dalam tingkat individu dia hanya berilah kepada Allah. Dalam tingkat pasangan atau keluarga dia juga hanya berilah kepada Allah. Dalam tingkat bermasyarakat dia hanya berilah kepada Allah, tidak berilah kepada selain Allah. Jadi kalau Anda mau mengikuti milah Ibrahim, seperti Nabi Muhammad diperintahkan ikutilah milah bapakmu Ibrahim, seperti itulah pemahamannya. Jadi kalau Anda mau mengikuti milah Ibrahim, ya seperti itu yang harus Anda penuhi. Maka mari kita bertanya kepada diri kita semua, apakah kita bisa memenuhi itu, ataukah sudah memenuhi itu, atau kita tidak sama dengan itu, menyelisih itu. Dari situ Anda bisa menyimpulkan posisi Anda menurut syariat Islam itu diukur dari syariat Islam itu sudah kafah atau belum, seberapa kafah, sudah benar atau belum, sudah sesuai milah Ibrahim atau belum. Anda bisa mengukur sendiri setelah Anda memahami ini tadi. Nah, jika Anda menemukan real matter, real problem, ternyata saya belum memenuhi milah Ibrahim, saya belum mengikuti jejaknya bapak kita Ibrahim, belum mengikuti Nabi Muhammad, karena Nabi Muhammad juga diperintahkan mengikuti milah Ibrahim, artinya kita sedang bermasalah. Anda menyadari atau tidak menyadari, Anda mengetahui atau tidak mengetahui. Kalau tidak mengetahui, sekarang saya beritahukan bahwa kita semua sedang berada dalam suatu masalah besar. Solusinya bagaimana? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.